Ohayou gozaimasu. Ovi desu. Konkai wa sado ni tsuite shoukai shitai to omoimasu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sado atau chanoyu. Nah, jadi apa sih sado itu? Nah, sado adalah upacara minum teh di Jepang atau upacara minum teh ala Jepang seperti itu. Nah, chanoyu atau upacara minum teh di Jepang yang disebut dengan sado itu terdiri dari dua kata yaitu sa yang berarti mempunyai arti itu teh dan do yang mempunyai arti jalan. Nah, dalam sado, kata do memiliki makna jalan yang mencakup berbagai macam aspek kehidupan di dalamnya sehingga manusia dapat mengenal dan memahami diri sendiri bahwa hidup tidaklah sendiri, melainkan butuh bantuan orang lain atau banyak orang sehingga kehidupan bermasyarakat yang lebih sering disebut sebagai makhluk sosial bisa terjalin dengan baik. Nah, uh, bagi masyarakat Jepang, upacara minum teh itu sudah menjadi sebuah ritual dan merupakan suatu hal yang sakral. Oleh sebab itu, upacara minum teh juga bisa disebut sebagai jalan untuk mendapatkan kedamaian dalam semangkuk teh. Nah, upacara minum teh ini merupakan sebuah kegiatan kemasyarakatan yang diciptakan untuk menghargai semua kehidupan dan benda. Upacara ini dilakukan untuk mengidealisir lingkungan hidup, untuk menciptakan kehidupan yang sempurna, keadaan yang tenang, keselarasan, dan untuk menghargai orang lain serta benda-benda dengan memperhatikan kebersihan dan ketertiban yang membawa kedamaian raga serta jiwa. Nah, awalnya Chanoyu atau Sado ini diselenggarakan di lingkungan bangsawan. Jadi biasanya itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk merayakan kejadian penting atau upacara penting di mana yang berkaitan dengan kaum bangsawan. Nah, ritual upacara minum teh ini diadakan di dalam suatu ruangan yang bisa disebut dengan chasitsu atau ruangan kecil. Itu khusus tempat dilaksanakannya upacara Chanoyu yang pada masanya ruangan tersebut hanya dimiliki oleh para bangsawan saja. Nah, di sini ada konsep dalam Chanoyu. Yang pertama itu ada wa. Nah, wa ini memiliki makna keharmonisan. Jadi, keharmonisan ini merupakan hasil dari hubungan interaksi antara tuan rumah dan tamu. Nah, atau makanan yang disajikan dan peralatan yang digunakan mengikuti irama dari alam. Nah, jadi tempat tehnya itu memiliki lukisan yang mengambil inspirasi dari alam. Lukisannya itu seperti gambar bunga atau mengambil konsep alam yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada kei. Kei yang memiliki makna rasa hormat yang berarti kesungguhan hati di mana membuat manusia membuka hubungan dengan lingkungan seperti hubungan manusia dengan alam atau juga rasa hormat atas segala sesuatu yang mana itu berasal dari rasa syukur yang tulus atas keberadaannya. Yang ketiga itu ada sei. Sei ini mempunyai makna kemurnian, di mana dalam menerangkan bahwa kemurnian berarti tindakan yang sederhana dalam pembersihan adalah bagian yang paling penting dari upacara minum teh. Itu baik dalam persiapan sebelum menyajikan teh yang sesungguhnya maupun setelah para tamu pergi. Membereskan kembali peralatan minum teh serta pada saat penutupan akhir dari ruangan minum teh. Jadi setelah upacaranya itu alat-alat yang digunakan untuk minum teh dibersihkan di tempat upacaranya itu oleh si tuan rumah.
Yang terakhir itu ada jaku yang mempunyai makna ketenangan, yang berarti ketenangan dalam pikiran sebagai konsep uh, estetika dalam upacara minum teh yang melengkapi dari pemahaman ketiga konsep yang sudah saya sebutkan tadi. Karena manusia itu tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka harus selalu berusaha untuk mempertahankan ketenangan pikiran sehingga bisa lebih siap dalam menghadapi apapun yang mungkin akan terjadi di kedepannya atau di masa depan. Oke, ini ada ruangan tempat upacara minum teh. Ini juga ada seperti lukisan yang dimana lukisan ini dinikmati oleh para tamu. Jadi sebelum menikmati tehnya itu, para tamu bisa menikmati gambaran atau kaligrafi ini. Nah, selanjutnya itu ada peralatan minum teh. Yang pertama itu ada cawan. Nah, cawan ini adalah tempat untuk minum teh. Ini ada uh, lukisan yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi lukisan ini mengambil inspirasi dari alam. Nah, yang kedua itu ini ada caseng yang digunakan untuk mengaduk teh. Yang ketiga itu ada cakin, ini seperti lap untuk mengelap wadahnya ini, cawan ini. Terus selanjutnya ada natsume. Natsume itu wadah untuk menyimpan serbuk teh. Dan yang terakhir ini ada chasaku. Chasaku ini yaitu alat untuk jadi yang terakhir ini ada chasaku, di mana chasaku ini yaitu alat untuk menyendok teh dari wadahnya ini, dari natsume. Oke, next. Nah, di sini ada prosesi minum tehnya. Nah, yang pertama itu sebelum minum teh, biasanya tuan rumah itu memberikan tamu jajan seperti jajan kecil ini. Nah, ini yang kedua itu si tuan rumah itu menyajikan teh, yaitu yang pertama mengambil tehnya dari tempat, lalu dituangkan di tempat untuk meminumnya ini. Selanjutnya itu dikasih air panas. Selanjutnya dikasih air panas. Hanya sedikit saja. Dikasihnya itu hanya mungkin tidak ada seperempat. Terus yang selanjutnya itu diaduk agak sedikit lama supaya mengental dan berbusa seperti gambar ini. Nah, selanjutnya ini tuan rumah menyajikan teh kepada para tamu. Lalu para tamu mengangkat cawan ini, yaitu sebelum diminum itu ada aturannya. Jadi cawannya itu diputar 2 kali searah jarum jam baru dinikmati. Nah, setelah dinikmati, bekas atau cawan yang bersentuhan dengan bibir itu dilap seperti kayak digeser gitu. Nah, setelah itu baru diputar lagi mengarah jarum jam, lalu cawannya itu diletakkan dan para tamu mengucapkan terima kasih karena sudah diundang oleh si ini tuan rumahnya untuk mengikuti upacara minum teh.
Nah, selanjutnya itu ada Chanoyu dengan seni lainnya. Jadi Chanoyu ini memiliki keterkaitan dengan seni-seni tradisional Jepang lainnya yang masih satu ajaran, yaitu ajaran Zen Buddhisme. Yang pertama itu ada Chanoyu dengan kimono. Jadi untuk mengikuti upacara minum teh itu karena sakral ya, jadi harus menggunakan pakaian tradisional Jepang atau disebut dengan kimono. Yang kedua itu Chanoyu dengan kaligrafi. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi, ini kaligrafinya itu ditempel di tempat upacara minum tehnya itu dan para tamu bisa menikmati atau melihat kaligrafi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada Chanoyu dengan Ikebana. Jadi Ikebana itu adalah seni merangkai bunga. Nah, jadi seni merangkai bunga ini selalu disandingkan dengan upacara minum teh. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Hai, ijo desu. Arigatou gozaimasu.